Salam sejahtera, salam sehat. Horas madihita saluhutna. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku, firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita saat ini sekaligus renungan bagi kita sekalian tertulis dalam kitab Injil Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10 dengan rumusan tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Ada dua muatan pokok pikiran dari nas khotbah kita hari ini. Yang pertama, konspirasi pimpinan agama dengan kekuasaan untuk membunuh Yesus. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ini terjadi karena sikap iri, benci, angkuh, dan sombong. Iri karena Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan banyak orang, dan mengajar kebenaran tentang kerajaan Allah. Benci karena Yesus tidak mau kompromi dengan kesalehan palsu para imam. Bahkan Yesus membongkar kemunafikan mereka. Angkuh dan sombong karena mereka melihat dirinya sumber kebenaran agama yang harus diikuti oleh pengikutnya. Yang kedua, pengkhianatan dan penyesalan Yudas, seorang murid Yesus yang berakhir di tali gantung. Demi uang 30 perak, Yudas menjual sang guru kepada kekuasaan. Sekalipun ada penyesalan dengan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah," namun tidak menunjukkan sikap pertobatan yang sungguh kembali kepada Tuhannya. Itulah sebabnya dia lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Saudara-saudaraku, cerita konspirasi dan pengkhianatan terhadap kebenaran telah terjadi sebelum kebangkitan Kristus. Namun dalam realitas, peristiwa seperti ini masih terjadi hingga masa kini. Adanya oknum maupun kelompok pun kekuasaan yang begitu gemarnya merobek kebenaran, melakukan praktek jual beli manusia demi dan untuk perolehan harta duniawi, merampas hak dan martabat orang lain demi dan untuk meraih kepentingan sempit. Dan seperti ini bukan hanya terjadi dalam kekuasaan sekuler, namun sepertinya juga terjadi dalam wilayah agama. Saudara-saudaraku, bila kisah seperti ini masih terjadi hingga saat ini, apa yang harus kita lakukan? Nas khotbah ini mengajak kita semua. Yang pertama, gantungkanlah hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan. Barangkali ada yang iri, benci karena keteguhanmu beriman dan percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Tetaplah berjalan dan bekerja di dalamnya. Tetaplah berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, jangan pernah menjual imanmu demi perolehan keinginanmu. Jangan pernah menjual kepercayaanmu demi pencapaian kebesaran yang semu. Jangan pernah menjual integritas dirimu demi pemilikan kekuasaan sesaat. Atau dalam pengertian yang lain, jangan korbankan orang lain untuk dan demi kepentingan diri sendiri. Jangan bersekongkol membunuh karakter orang lain demi nafsu keinginan, perolehan mata uang atau kekayaan. Jangan adakan konspirasi menyingkirkan orang lain demi hasrat memenangkan seleramu. Perbuatan seperti ini adalah jahat dan hina di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hadir menjadi seorang Yudas yang berubah setia karena terbuai, terlena dengan 30 keping perak. Banyak tawaran kepingan perak dalam hidup kita. Kalau tidak hati-hati, maka kita bisa terseret menjual iman kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bangunlah penyesalan atau tobat diri untuk segala perbuatan yang melukai harkat dan martabat sesamamu. Bersegera sadar diri dan menyesal dengan setiap perilaku buruk yang dilakukan. Jangan seperti Yudas yang terlambat menyesal dengan kesalahan besar yang ia lakukan, karena akhirnya tali gantung menjadi jalan akhirnya. Jangan sampai terlambat, karena penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap menerima kita kembali asalkan kita datang pada Dia dalam kerendahan hati. Dan ingatlah ini, saudara-saudaraku, penyesalan adalah pintu masuk menerima anugerah pengampunan dari Allah.
dan di dalamnya hidup kita akan dipulihkan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.